Kan ya alhamdulillah pas 17 Desember pas cucu ibu yang pertama ulang tahun pelunasan lah utang itu terutama riba tuh ya pas cucu ibu. Tapi sebetulnya bungsi ibu tuh 31 Mei Pak Isa. Ternyata Allah berkata lain kan pas pandemi juga kita di itu alhamdulillah pas 17 Desember tahun kemarin alhamdulillah dilunaskan. Pertama PPTR kan ajarin hubungi orang-orang yang itu ya yang apa yang kita itu utangi jangan takut. Kalau dulu kan lihat saya WhatsApp aja dulu bukanya pas habis zuhur baru buka. Kalau dibuka mah ngapain tuh orang palingnya nagih mulu di situ. Ya udah kan saya buka tuh. Nah kalau sekarang jadi on 24 jam WhatsApp saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di kesempatan yang luar biasa kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah pengusaha pabrik tapioka. Utangnya 12,5 M dan alhamdulillah selesai dalam tempo 10 bulan saja. Beliau adalah Bapak Haji Supardi dan Ibu Hajah EN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Masya Allah, Ibu sehat juga ya? Alhamdulillah. Masya Allah, kegiatan apa nih Pak sekarang nih Pak yang sedang digeluti? Tetap mengurusi pabrik ya berarti ya? Iya, mengurusi pabrik sama itu juga sekarang apa bikin lahan bisnis itu apa penanam kopi sekarang. Oh, Masya Allah, buka lahan kopi. Iya, iya. Di mana? Di Cianjur. Puncak ya, betul ya? Di Puncak. Oh, alhamdulillah semakin berkah. Ya. Dulu pertama kali tadi saya sebutkan hutangnya itu betul ya 12,5 M. Iya betul. Itu dulu buat apa Pak? Pertama kali untuk bangun pabriknya atau bagaimana? Bukan. Kalau pabrik kan saya berdiri udah tahun 2000-an. Udah punya modal, udah berjalan maksudnya. Oke. Cuman kalau yang namanya juga pinjaman ya. Kayak orang minum air laut gitu. Oh gitu. Kalau pinjaman. Haus terus Haus gitu ya? terus Oke, gitu kurang lebih gitu. Dulu pertama kali berapa? Oh, saya senior saya. Oh, senior. Pinjam saya dari zaman 400.000 zaman 91. Sebelum punya pabrik sudah pinjam bank. Sebenarnya. Tahun berapa? 91. 91 dari mulai 400.000. 400.000 sampai miliaran tuh pinjam. Sampai tadi 12,5 M ya. Alhamdulillah. Setelah bergabung dengan MTR, alhamdulillah utangnya senilai tadi 12,5 M itu selesai dalam jangka waktu 10 bulan. Ya betul. Masya Allah. Kita berbagi sedikit tentang bagaimana perjalanan Pak Haji dan Ibu ya. Iya. Dulu pertama kali bergabung dengan MTR bagaimana ceritanya Pak? Silakan Pak. Iya. Kalau bergabung sama RDA gara-garanya sih saya sama Bu Ayu ke rumah saya. Dia kenal ke saya dari anak buahnya itu. Kan Bu Ayu dulu kan dealer mobil ya, jualan mobil suaminya. Terus ada anak buahnya teman saya gitu. Dia ikut seminar di Bogor. Akhirnya Bu Ayu datang ke rumah ngajakin hijrah ceritanya tuh. Ya tapi waktu itu ya masih belum tersadarkan juga saya kan. Malah mah Bu Ayu juga kalah ngomong masalah. Bapaknya lebih pinter dari yang iya, karena kan ya. iya. Karena kan saya itu kan belum ada yang negur ya. Saya punya ustadz 2, ajengan saya 1, punya pondok pesantren gitu. Masya Allah. Tapi mereka nggak berani kayak Bu Ayu gitu kata yang apa bahwa riba itu haram atau bicara kayak gitu kata. Ya nggak tahu mungkin ya. Mungkin tahu, mungkin cuman nggak bisa ke saya ngomong atau gimana. Cuman Bu Ayu dia aja yang berani ke saya ngomong gitu. Dan yang di kepala saya itu ya itu hanya sedikitnya Pak, dosa paling sedikit paling rendah ya. Katanya dari 73 dosa. Katanya terus itu aja sama dengan berzina dengan dengan ibu kandung sendiri kata gitu aja. Akhirnya saya semalam nggak bisa tidur tuh. Pikir juga. Apa benar apa enggak. Akhirnya saya ngejar waktu dia di tempat jualannya waktu saya samperin sana. Akhirnya saya putuskan waktu itu zaman buklet ya. Saya akhirnya beli tuh buklet 200 lembar. 200 pansar. Terus saya bagikan, dan Bu Ayu kan datang lagi ngajakin ngobrol sama saya karena lihatnya dia belum ada proses waktu itu. Saya bahkan ikut itu karena kelihatannya saya emergensi lah mungkin ya. Saya kirim ke Jakarta, TPW Jakarta. Tapi sebelum TPW Jakarta saya juga masuk ke sharing session yang di rumah Bu Ayu itu diundang. Nah udah diundang kan ada waktu itu Pak Endang sama Pak Denny ya, yang itunya sama Pak Suwarna ya.
ya saya masih itu juga, masih nentang lah termasuknya. Bahkan mereka itu saya ajak ngobrol sampai off itu. Oh gitu. Sampai off dia. Oh gitu. Karena kita ngotot terus. Karena kan nggak tahu penyelesaian utang bener apa enggak, so utang sekian miliar kok bisa selesai dengan catatan kayak gitu. Akhirnya saya dilaraikan lah sama Pak Sutrisno, dan sampai disuruh sama Pak itu juga yang punya. Akhirnya kata dia udah katanya Pak, kalau Bapak belum ikut SMATR, ini katanya rohnya belum masuk Pak, kayak gitu rohnya. Juga Bapak tetap masih ngotot gitu. Akhirnya ya udah, saya pas pulang ya nggak ada membekas lah di kepala saya juga ya, nggak ada membekas. Ya saya masih bawa ikunya, tapi saya udah ada pikiran juga emang pengen menyelesaikan, udah lama juga. Saya udah ngobrol sama teman saya di pabrik yang punya di Cirebon itu, dia kan nggak punya utang. Saya pulang juga nangis, kalau saya ke Cirebon. Saya nangis pulang tuh, akhirnya saya punya modal utang mobil CRV kalau nggak salah utangnya. Buat apaan mobil kamu bagus-bagus, kayak gitu, ledek saya. Mendingan mobil saya nih kayaknya, saya nggak punya utang gini-gini, nggak ceritain tuh. Akhirnya selesaikan sama saya pulang, saya bayar uang pakai apaan Pak, tapi ya pasti perjalanan itu saya punya utang sekitar 270 juta kalau nggak salah mobil itu. Ada masuk itu nggak dibayarin ke klien saya, nggak, saya bayar mobil aja 270 juta. Tapi ya alhamdulillah besoknya ada masuk lagi sih. Gitu. Nah mulai tahun itu saya juga agak itu, nah udah gitu kan saya dikirim ke TPW ya, kita udah dikirim ke TPW juga udah ada apa namanya, udah mulai nih kata persentase kita bahwa penyelesaian hutangnya mesti gini, udah ada beban karena udah ada analogic berarti ya maksudnya ya. Sebenarnya analogic gitu pas saya udah lapid udah dari dulu, makanya kalau saya kan nggak ngerti analogic, penting mah memang rezeki. Kalau saya kan sistem dagangnya kan membesarkan itu apa namanya, kalau misalnya besar di magnet ya, sisi magnet kalau saya. Kalau magnetnya kecil, kita pasti yang masuknya cuma bubuk besi doang. Kalau saya pakai magnet besar. Kalau magnet besar itu pasti paku yang 12 cm kan ketarik. Paku yang berapa juga kalau besar. Jadi saya itu sistemnya. Jadi ya magnet itu maksudnya apa? Jadi kita ibadah kita harus benar, terus sholat segala benar, kita harus sodako segala harus benar itu. Kalau saya udah bisa terapkan, udah diterapkan. Baik. Menarik rezekinya dengan cara kalau misalkan magnetnya kecil berarti mendapatkan hal yang kecil-kecil, tapi kalau misalkan magnetnya diperbesar, mendapatkannya juga akan mendapatkan hal yang besar, gitu Pak ya. Iya, betul. Baik. Dulu sempat kekeh dalam batin bahasanya tidak menerima apa yang diajarkan oleh MTR ya, hingga akhirnya pertama kali ikut MTR di mana Bu? Di SMATR kapan itu Bu? Di SMATR itu waktu tanggal 22-23 Januari 2020 di Tangerang gitu ya. Dari situ ya alhamdulillah terbukalah gitu ya apa yang harus dikerjakan selanjutnya, bagaimana kita harus memantaskan diri depan pada Allah ya gitu. Kami juga merasakan di rumah tangga kami ya khususnya juga alhamdulillah. Jadi yang ternyata sama-sama ego barangkali ya, karena saya kerja, Bapak kerja juga, jadi nggak kayak semacam masing-masing lah, kita kehidupan masing-masing gitu bersatu, tapi ada titik yang udah itu mah kerjaan Bapak, ini kerja saya gitu, ada gitu ya. Pas MTR ini atau di SMATR itu ya, sebenarnya saya itu ternyata selain sebagai ibu juga sebagai pendamping, berarti wajib segala sesuatunya harus tahu juga ya, artinya harus benar-benar mengabdi pada suami. Nah memang itu memang kita kan dilahirkan itu sebagai istri, sebagai ibu juga, sebagai anggota masyarakat juga kan di situ. Subhanallah ya di masyarakat juga rekan-rekan ibu juga seolah kayak percaya sama kita gitu ya, apa yang dibicarakan juga gitu, barangkali karena timbul dari kita juga memang ingin ikut ya sedikit kita punya sedikit pengen berdakwah ya, apa yang di dalam SM itu sedikit pola-pola yang kira-kira itu ibu juga sampaikan lagi gitu kepada teman-teman ibu. Karena kan teman-teman kerja juga nanyain apaan sih apa gitu ya, sedikit aja ibu berbagi aja gitu. Oh ini loh kita itu harus bagaimana kita terutama memantaskan di depan Allah ya. Allah tidak pernah tidur, selalu ada untuk kita, gitu aja gitu. Itu aja. Baik. Dulu sebelum ikut MTR, sebelum ikut SMATR, berarti sama Bapak itu sempat ya sudah ini urusan Bapak saja, gitu ya. Gak mau ikut campur gitu ya. Sudah Bapak urusan sendiri. Tapi sekarang menjadi sudah sadar, insya Allah menjadi support gitu ya. Iya, insya Allah. Apapun masalah Bapak juga masalah Ibu. Masya Allah, Allah. Disyukuri. Bagaimana Pak perubahan? Kalau perubahan sih banyak sih. Kalau terutama saya
bersyukurlah anak-anak saya jadi balaga. Itu aja sebenarnya. Itu bahasa Indonesia baik. Soleh lagi. Soleh gitu. Masya Allah. Saya sebenarnya waktu belum MTR itu juga anak saya kan senang game yang bungsu itu ya. Saya sholat, misalnya sholat, kita sholat malam, dia masih jam 3 masih main. Ketawa ketiwi itu sama temannya. Saya menendang pintu udah 2 kali. Kuncinya udah rusak 2 kali tuh. Karena amarah tadi ya. Karena kita kesal. Mereka itu kita udah lagi ada problem masalah di uang boksi bayar kan. Saya waktu itu bayar hampir 200 juta 1 bulan kan. 189-an lah kurang lebih. Itu dengan hutang-hutang saya dengan bank segala, dengan hutang bukan hutang perdagangan itu ya, hutangnya hutang istilahnya mobil segala macam kayak gitu-gitulah. Karena kan yang namanya juga orang itu kan bukan kebutuhan sebenarnya sih, gaya lah kalau saya. Gitu. Lifestyle. Baik. Pak, ngobrol-ngobrol. Tadi kan ada beberapa manfaat setelah ikut SMATR dan MTR gitu. Kemudian gini, banyak orang yang tidak percaya bahwasanya MTR ini memberikan ilmu dan bisa menyelesaikan utang. Berapapun utangnya, termasuk sebelum video-video sebelumnya adalah ratusan miliar selesai. Nah, Bapak kan ini kan di posisi 12,5 selesai. Nah, amalan-amalan apa sih Pak yang diajarkan oleh MTR, atau apakah ibadahnya diperkencang lagi atau bagaimana? Tafadhal Pak, Bapak atau Ibu silakan. Yang intinya sih sebenarnya ya mematasan diri di hadapan Allah itu aja. Terus yang saya teliti juga waktu saya ikut SMATR ya. Saya waktu itu kan nggak punya duit ya. Bawa sih duit mah 2 juta saya waktu itu ya. Akhirnya ceritanya kan saya makan beli baju ya segala macam. Selesai tinggal duit 50.000 ya, udah 50.000 pulang hari itu ya, saya beli buku merah tuh 2 saya ingat. Udah gitu saya nggak tahu kan ada pendaftaran PPTR ya. Saya nggak ada. Pas kita Pak ingat aja tuh yang kok itu Pak Samsudin. Pak masukin ke sini aja nih rekeningnya, katanya kalau nggak ada uang bawa transfer aja. Saya banking nih ceritanya. Berapa Pak kalau 2 orang? 1 juta. Saya banking tuh. Karena saya kok nggak masuk, ya masuk nggak off lagi, terus saya mundur lagi. Pas saya ulangi lagi. Pas itu saya ingat uang saya tinggal saldonya 600 ya, dari masuk 600.000. Nah, akhirnya kan saya mundur, beli budget itu saya mundur. Saya ngelamun, akhirnya 5 menit mah gitu ya. Tapi saya jajal lagi tuh ke situ, cobain dulu. Pas gitu masuk kok 1 juta saya masuk kata saya teh. Udah gitu teh kata saya, berarti uang saya ada masuk nih. Padahal ada masuk 384 juta itu saldonya. Oh berarti pada saya ingatnya tuh uang dari siapa? Emang langganan siapa? Teman dia nggak ngomong bahwa dia transfer atau apa, nggak ngomong. Si orang itu yang orang nama itu 4 bulan saya telepon teh. Lu nggak percaya sama gua? 4 bulan asal saya telepon, lu nggak percaya sama gua gitu. Dan dia tersadarkan lah. Itu. Bahkan utang ada yang 2 tahun itu 48 juta bayar itu orang. Saya bingung gitu. Saya nagih udah ke rumahnya udah bosen dah gitu. Yang gitu saya juga rada aneh juga. Allah kasih kemudahannya Pak ya. Allah kasih kemudahan ketika kita memang mulai memperbaiki diri kepada Allah. Kemudian yang tadinya rezekinya tertutup tiba-tiba yang beberapa orang yang kita tagih ternyata tidak memberikan respon, ternyata ketika beli buku tadi Pak. Beli buku alhamdulillah tanpa babi ibu, tanpa apapun, alhamdulillah transfer senilai 360 juta. Terus yang saya itu saya ambil kesimpulan waktu itu ya. Oh, berarti kan saya kan magnetnya besar ya. Jadi magnet saya itu terhalang sama plastik itu. Kalau nggak ada terhalang sama plastik ya orang nggak bisa masuk kan. Si paku kan nggak bisa nyedot juga. Setelah saya angkat si plastiknya ya itu ribanya itu si plastik kayaknya itu. Penghalang dari magnet tadi, plastik itu tadi adalah riba itu. Hutang ribanya itu. Tapi setelah saya belum dibayar ya, baru azam kan. Hutang Bapak ada berapa ditotalin ke saudara segala macam kan. Sebenarnya saya nggak pernah ngitung utang saya dari zaman dulu juga. Nggak pernah. Saya punya utang berapa nggak tahu saya. Saya kan orangnya nggak, kalau udah pusing baru itu, karena kalau kita ngitung utang kita membuat si pengusaha itu stres. Kalau kata saya, makanya saya nggak pernah bahas di sono kan dikasih utang ke saudara berapa, di saudara ke pelanggan segala macam. Wah, 12,5. Emang saya ke bank sih waktu itu 2,4 miliar waktu itu. Yang lain mobil segala macam, terus utang perdagangan sebenarnya. Tapi alhamdulillah sih terselesaikan lah. Waktu itu perdagangan saya utang itu satu bulan setelah SMATR saya tertutup 6,5 miliar itu. 1 bulan saja? 1 bulan. Setelah SMATR? Iya, SMATR. Itu ada unlogic atau memang penjualan meningkat? Enggak, itu yang orang yang langsung yang bos saya yang menekan juga.
pembayarannya dia langsung mempercepat juga itu. Cepat. Dia biasanya kirim ke saya misalnya 6 nota ya, 6 nota berarti sekitar 300 juta. Dia satu minggu bisa masukin 600 itu. Ada bahkan 1 miliar itu. Saya terus terang satu pabrik itu pegang utang ke saya waktu itu sampai 4,5 miliar ya. Satu pabrik. Tapi dalam waktu satu bulan dia bisa menutup ke saya 2,5 miliar itu. 2,5 miliar dengan catatan order saya dibuka lagi. Waktu itu kan karena dia taruh press juga ke saya, kan saya akhirnya nggak kirim tuh waktu saya udah mumet tuh pas saya ikut SMAT itu ya. Karena bos saya tuh neken terus, saudara lu kirim nggak apa dengan catatan harga segini. Akhirnya saya hitung-hitung, oh kata saya pantas ini nggak untung yang nggak melejit. Akhirnya pas saya pulang SMAT 3 hari kalau nggak salah saya ditelepon sama dianya. Kamu ngapain nih 3 hari saya udah telepon nggak ngangkat HP-nya, katanya mati terus. Waktu itu kan HP mati ya, suruh mati. HP mati itu ada fungsinya juga gitu, alhamdulillah. Jadi kayak Big Boss ya, kayak orang dikejar sama mereka. Ada hikmahnya. Kata saya ikut seminar itu berdagang secara syariah Islam ya saya. Bagus tuh. Kalau nanti saya ajak ya, boleh ya orang China sih. Ikut saya non muslim. Iya, katanya udah pakai itu aja. Nggak apa-apa, akhirnya dia ngobrol-ngobrol ya baliklah ke angka semula lagi belinya. Padahal sih tepungnya itu udah turun harganya. Jadi ya jadi cepat uang saya kan cepat banyak gitu. Bisa untungnya misalnya 200 perak bisa untung 1.000 kan. Sebenarnya dari situ. Terus penjualan disuruh banyakin, suruh digenjot lagi. Bisa kita kirim satu hari 1 truk, kirim suruh 2 truk. Jadi saya mestinya 1 bulan kan biasa 200 ton ya. Itu sampai 450 ton per bulan. Jadi udah ketahuan lah saya 1.000 aja 0,5 miliar gitu. Kurang lebih 1 bulan gaji. Masya Allah. Kurang lebih lah untuk satu orang aja gitu. Untung beberapa hari lagi ada lagi. Jadi omset saya naik sekitar 80%. 80% naik. Baik, memang kebutuhan selama sebelum ikut MTR itu terpecahkan gitu Pak ya. Tiba-tiba Allah kasih rezeki, tapi kuncinya tadi merelakan dulu, memahami dulu bahwasanya utang dan riba itu suatu keharaman begitu ya Pak ya. Makanya pas bank nawarin ke saya juga, Pak, udah Bapak masih menyelesaikan, saya mau bawa uang nih 2,4 miliar, Bapak ngapain dibayarin? Mas saya tambahin lagi Pak 30 miliar, nggak usah tambahin borat. Waduh Pak, saya udah enak Pak, saya teh dengar masalah uang riba itu udah pengen muntah saya gitu ke orang banknya. Karena kita kayak makan babi ya saya teh. Ngomong saya ke orang banknya kayak gitu. Ya emang terpecahkan lah itu masalah-masalah saya tuh. Kemarin kena pandemi juga sama ya, karena kita udah tinggal dikit lah maksudnya. Tahun kemarin kan pas langsung pandemi kan perusahaan pada nukik ya. Saya juga sama itu bertahan, coba posisinya bertahan. Tapi saya pas bertahan, pas mau itu nggak kuat juga. Akhirnya saya 2 minggu sebelum Lebaran udah stop si pabriknya. Tapi saya giling masih itu ditampung lah, biasanya di stok di tepung. Tapi pas saya udah stop 3 hari, anak-anak pas itu ada order lagi yang saya 8, pas saya biasa bayar zakat lah ya. Sekalipun rugi juga kan tahu sendiri kalau zakat mah harus dibayar, bukannya harus dibayar, sebenarnya nggak usah dibayar nggak apa-apa ya kita merugi. Tapi karena kita kan di kampung ya, orang kampung kan biasa menungguin berenang ya, yang pakai miskin itu atau kan mau nggak mau, udah dulu mah waktu berusaha kecil katanya menurut ngasih, sekarang udah punya mobil, udah punya itu udah malah enggak kan, jadi pertimbangan juga. Ya tapi alhamdulillah sih saya pas 4 hari kalau nggak salah saya udah pas liburan anak-anak langsung ada DO tuh langsung, bahkan stok saya itu mengurangi, anakku suruh gawe lagi saya cari-cari lagi yang kerja sampai habis lah uang zakat. Untuk pembayaran zakat mah maksudnya bisa kebayar dari angka-angka itu dari seminggu saya kerja. Buat karyawan THR sama zakat itu 2 minggu kerja saya habis terbayarkan gitu. Masya Allah, alhamdulillah langkah-langkahnya dimudahkan oleh Allah ya Pak ya. Dimulainya dari memang tadi memahami bahwasanya utang adalah suatu hal yang memang tidak dilarang gitu ya. Utang boleh tapi ada tanda kutip ribanya yang nggak boleh gitu ya. Ada tambahan Ibu, apa yang dilakukan hingga akhirnya bisa lunas utang 12,5 miliar gitu. Silakan Bu, silakan nambahin Bapak. Ibu lihat sendiri ya, memang benar adanya, kita harus memantaskan diri ke Allah. Ibu lihat saksi hidupnya gitu ya. Bagaimana Bapak diam di rumah, tapi bukan berarti diam aja, tapi dilakukan yaitu tadi dalam mengembangkan diri Allah, benar-benar sholat
sunat itu benar-benar Bapak jaga ya. Bapak jarang ke pabrik, tapi alhamdulillah saya lihat kok ini Bapak didem aja di rumah. Tapi alhamdulillah tuh orderan juga masuk terus gitu ya. Anak-anak juga kondusif lah, mungkin nggak ada beliau di tempat gitu ya. Tapi itu anak-anak karyawan ibu itu kayak ngalir aja gitu tanpa harus disuruh juga. Udah memang udah tersistem sistem gitu ya. Oh Bapak di rumah terus kan dia tiduran karena kan kalau dia kecapean udah baca-baca gitu tidur gitu sholat gitu. Kalau Bapak di rumah terus ya gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya orderan masuk terus gitu ya. Itu barangkali ya itu tadi yang diantar itu berarti kita harus memantaskan diri depan Allah. Ibu lihat itu jadi hanya dengan doa dan keikhlasan. Memang yang berutang juga banyak ke Bapak ya, tapi alhamdulillah Bapak ini nggak suka nagih-nagih kayak orang-orang dengar orang suka nagih gini, enggak ya. Tapi ya itu tadi dekatkan diri ada Allah ya, berdoa aja kita, alhamdulillah Allah melancarkan. Dan yang punya utang juga dengan serta-merta dengan ikhlasnya juga membayar juga gitu ya. Dan hutang kami juga alhamdulillah dengan mudah dimudahkan oleh Allah gitu ya. Dan dengar dari cerita orang lain katanya banknya suka marah-marah, alhamdulillah ya selama waktu pas SMA itu ibu kan ragu waktu pas beta juga, wah nanti mah ilmu dapat nih mah katanya gitu ya. Tapi sempat khawatir juga, duh ini gimana nih nggak dibayar-bayar nih, takutnya tuh bang kan suka nagih-nagih ke rumah gedor-gedor, udah ibu udah asal orang yang pakai baju kayak gitu suka gitu padahal bukan gitu ya, sempat itu juga. Tapi alhamdulillah gitu ya, pas tiba-tiba ada nih itu 5 orang ya Pak ya, tapi ibu ngintip nih, tapi alhamdulillah nggak marah-marah, nggak apa-apa gitu, biasa aja dengan Bapak ya gitu. Nggak sistemnya dilembutkan hatinya, kalau kata ibu bilang gitu, dilembutkan ya. Alhamdulillah pas 17 Desember pas cucu ibu yang pertama ulang tahun terlunaskan lah hutang itu, terutama riba tuh ya pas cucu ibu. Target sebetulnya bungsi ibu tuh 31 Mei Pak Isa, ternyata Allah berkata lain kan, pas pandemi juga kita itu alhamdulillah pas 17 Desember tahun kemarin alhamdulillah dilunaskan. Masya Allah, azabnya adalah bulan Mei ya? Iya Mei. Azabnya Mei tapi alhamdulillah, tapi memang Allah memberikan kemudahannya di tanggal 17 Desember, Masya Allah. Tapi itu memang tidak ada BDO-nya ya Pak ya? Semuanya itu dibayarkan dengan utang pokok kan begitu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Ini kalau saya tangkap tadi memang ini pelunasannya lebih ke memang piutang-piutang yang dulu macet itu mengalir gitu ya? Dari piutang, ada jual aset Pak atau bagaimana mungkin? Saya nggak jual aset, yang bayar itu bahkan saya 1 bulan setelah SMPTR 2 bulan itu udah nantang bank, Pak nih saya punya uang 1 miliar gitu, nanti yang sisa saya bayar 200 juta, saya udah bikin gitu, 2 bulan juga. Udah pas dalam waktu 2 bulan aja saya udah ada kelebihan, berarti udah kelebihan 1 miliar kan ya. Terus saya saya kumpulin lagi, udah dia datang pas 5 bulan, saya tantang lagi 1,6 miliar. 1,6 Pak nih datang ke rumah, ini uangnya ada 1,6, Bapak mau ambil silahkan, nanti sisanya saya bayar 800 juta, 4 bulan lagi. Dia nggak mau juga, Pak Haji kumpulin aja, ya udah dikumpulin. Bahkan saya bawa 2,4 miliar udah bawa ke bank, ditolak saya. Ditolak ke bank. Ditolak ke bank. Ya saya panggul lagi aja, bawa pakai mobil lagi. Ngapain saya teh? Dia suruh masukin ke rekening yang lain itu ya, di pengamanan saya enggak, saya angkat lagi. Iya, jadi bukannya saya nggak percaya ke bank, karena kalau udah di bank itu kan nanti kitanya susah juga ngaturnya. Kalau gitu biar aja bank saya atur itu ya. Kalau mau kayak gini boleh, kalau enggak ya udah saya bawa balik lagi. Baik, punya prinsip bahwasanya utang adalah wajib dibayar kan gitu ya. Kita tidak boleh tidak membayar utang karena Islam mengajarkan bagaimana muslim harus membayar hutang, jangan sampai meninggal membawa utang dibawa ke akhirat kan, nggak boleh kan begitu. Nah, prinsip itulah yang alhamdulillah Bapak tadi negosiasi, tapi negosiasinya baik-baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan tadi kata Ibu dilembutkan. Bahkan orang banknya itu ke saya takut, orang malah ngumpet itu, saya bingung. Saya datang ke situ ke bank, malah sembunyi itu, yang AO-nya aja yang sembunyi. Kata anak saya masih udah kan, Pak tuh di kaca ada orangnya tuh katanya situ. Saya kan ngobrol, Ibu ngomong nggak ada di situ. Akhirnya samperin, akhirnya itu yang baru ngobrol tuh, apa sampai segitunya. Orang mau bayar, mau baik-baik, masa ngamparang itu ya malah takut itu. Ada aneh juga saya juga. Iya. Baik, tidak bermaksud apa-apa, tapi insya Allah niatnya adalah tadi memberikan pemahaman bahwasanya Bapak dan Ibu memang berkeinginan kuat untuk melunasi utang hingga akhirnya Allah memberikan rezeki dalam bentuk tadi piutang-piutang tadi, alhamdulillah selesai gitu ya. Alhamdulillah tidak perlu jual aset, beliau alhamdulillah Pak Haji dan Ibu
utangnya lunas, alhamdulillah. Ada saran-saran Pak buat para pengusaha-pengusaha sekarang yang sedang memiliki utang dan mereka dalam posisi yang memang terjerat utang piutang gitu Pak? Silakan, tafadhol Pak. Termasuk ada teman-teman saya juga soalnya. Monggo silakan bagi teman-teman Pak Haji Supardi yang nonton video ini, silakan. Ini dalam rangka insya Allah mengingatkan karena kita sayang Pak ya. Iya, karena saya sayang sama teman saya yang ada punya utangnya 1 miliar, ada yang punya utangnya 6 miliar ceritanya. Terus ada yang punya utang 15 miliar, ada yang punya utangnya 30 M. Yang kata saya ini, saya udah ingetin juga ya, mudah-mudahan mereka terinspirasi dengan ada di MTR itu. Kalaupun misalnya saya udah pendekatan sekali bakal ya semacam kayak saya dulu lah, kata saya sama gitu. Jadi saya sekalipun mereka masih tetap aja bahwa nggak mungkin kan itu posisi itu nggak mungkin ya, kata saya tidak ada yang mungkin karena Allah gitu kan saya. Itu aja ya, mudah-mudahan teman-teman saya tersadarkan dan dia mau, dan saya ada tugas juga nanti buat ke Pati, ada yang 2 orang ke Pati karena saya yang referensi ya tanda tangan itu. Terus saya termasuk ngecap sampai ya ini bank akhirnya cair itu, termasuk dari saya juga, padahal saya di bawah mereka utangnya, mereka lebih tinggi dari saya gitu. Ya, cuman itu ada tugas saya, ada punya tugas itu aja saya yang masih mengganjal di hati saya itu. Iya itu. Dulu pernah mereferensikan orang untuk utang begitu ya. Dan sekarang punya tugas untuk bagaimana kita menginspirasi lagi agar mereka terbebas dari utang, begitu maksudnya Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Bapak dan Ibu ya menonton dan bisa juga bergabung dengan MTR. Tadi kata-katanya yang saya tangkap dari Bapak bagainya tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Dan Bapak dan Ibu adalah buktinya bisa lunas utang dan Pak menjual aset, beliau mengoptimasi pabriknya. Pabriknya Bapak CV Mandiri. Bangun Mandiri. Bergerak di bidang tepung tapioka, mereknya Raja Tani sama Batu Tulis. Masya Allah. Ya alhamdulillah, kalau yang itu sih yang melalui Batam masuk ke Singapura. Udah sampai Singapura, sampai Malaysia gitu. Terus kalau yang untuk Medan, Bangka sampai Tanjung Pinang, terus Kalimantan udah masuk sih semua. Yang merek-merek saya udah jalan gitu, maksudnya udah. Yang paling besar saya yang PT yang di Surabaya pegang juga. Terutama yang untuk Jabotabek sih memang udah saya pegang. Saya jadi kualitas saya dari kualitas dari buat bahan istilahnya kan bahan pabrik lem sampai ke empek-empek yang tingkat tinggi dan tingkat super. Saya aja mutunya di Pariaman dia banyak ya. Makanya iya itu. Baik, dari kualitas yang hanya dibuat bahan dasar untuk lem saja sampai ke yang paling bagus gitu ya buat makanan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu ada saran-saran mungkin buat ibu-ibu juga di rumah yang mendampingi suaminya, yang mereka sedang berjuang dalam rangka penyelesaian utang. Tetap mendukung suaminya dalam terutama untuk berhijrah, bagaimana memantaskan di depan Allah, kita bahu-membahu antara suami dan istri. Itu saja sih. Masya Allah, singkat padat tapi sangat jelas ya, saling support. Semoga apapun masalahnya bisa selesai begitu ya. Oke Pak. Utang 12 M tadi, itu agunannya apa Pak? Pabrik atau bagaimana? Atau silakan Pak. Itu agunannya pabrik sih itu, bukan pabrik. Agunannya memang usaha yang sedang dijalankan tadi, itu digunakan agunan gitu ya? Iya, tapi pinjaman 3 miliar sih. Itu yang lainnya utang pribadi sama utang utang perdagangan sama utang. Oke, berarti total semuanya itu 12 M itu dari utang ke lembaga keuangan, kemudian utang dagang dan perorangan, semuanya adalah totalnya adalah 12 M gitu ya. Kalau utang ke lembaga keuangan adalah nilainya adalah 2,4. Dan itu alhamdulillah sudah selesai ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dan sertifikatnya sudah kembali? Sudah Masya Allah. Sertifikatnya dibawa ya Bu ya Bu? Waduh, Masya Allah. Oh alhamdulillah. Bapak Ibu pemirsa MMC sekalian, alhamdulillah ini adalah sertifikatnya. Ini kelihatannya memang jadul ya Pak ya. Boleh diceritakan ini sertifikat apa dan bagaimana nih sejarahnya Pak? Monggo Pak. Iya, saya beli dari orang sih sertifikat, cuma di sertifikat udah kayak gitu bentuknya emang. Kata saya ini orang anak saya belum lahir udah ada ini sertifikatnya. Sertifikat yang paling antik. Sertifikat paling antik, dan alhamdulillah ini adalah bukti penyelesaian utang dari Pak Haji dan Ibu Haji. Alhamdulillah
ada 3 sertifikat dan semuanya sudah kembali ke pangkuan. Insya Allah kita doakan para pemirsa juga yang memiliki sertifikat dan sertifikatnya tidak di rumah, kita doakan agar segera pulang ke rumah Pak ya. Masya Allah. Apa yang langkah-langkah dilakukan Pak hingga akhirnya bisa cepat selesai ini Pak, bisa langsung ke pangkuan kembali Pak? Tafadhol Pak, monggo Pak. Apa yang harus dilakukan oleh para teman-teman ini? Ya intinya itu sih yakin. Kalau udah kita ada di SMTR atau dari MTR lah, orang-orang MTR tuh yakin karena kita diarahkan di PBTR kan ya. PBTR cara menyelesaikan hutang kan ya, kalau jual aset ya kalau jual itu kita usaha yang diperbaiki kan. Itu aja kan buat ngelunasin hutang itu. Bukan ada 2 macam itu aja, kalau jual aset ya perbaiki itunya. Tapi saya emang aset saya tawar-tawarin juga sih. Pasangin pelang, tapi alhamdulillah nggak terjual satupun. Karena perusahaannya diperbaiki juga, saya juga sistem perusahaannya juga diperbaiki. Kayak kita kalau misalnya itu kan per tahun PBTR kan ajarin hubungi orang-orang yang itu ya, yang kita utangi, jangan takut. Kalau dulu kan ngeliat saya WhatsApp aja dulu bukanya pas habis zuhur baru buka. Kalau dibuka ngapain itu orang palingnya nagih mulu di situ. Ya udah nggak saya buka-buka. Nah, kalau sekarang jadi online 24 jam WhatsApp saya buka. Masya Allah, jalan hubungan baik Pak ya, komunikasinya dibuka gitu ya. Masya Allah. Catatan tadi saya garis bawah juga ada 2 langkah ya. Satu pertama adalah jual aset dan perbaiki bisnisnya. Alhamdulillah sudah ditawarkan nggak laku. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dalam hal bisnis pabriknya. Alhamdulillah pabriknya meningkat ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu ada tambahan? Mangga berkenaan cerita menarik ya kembalinya sertifikat. Ya kita tetap berdoa saja ya, mudah-mudahan berdoa sama Allah supaya dimudahkan terutama dalam urusan utang piutang ini ya, terutama yang ke lembaga keuangan itu ya. Alhamdulillah doa kita terkabul ya. Sehingga sertifikat kembali ke pangkuan. Masya Allah. Berkat doa kita semua terutama. Apa rasanya Bu sertifikat kembali ke pangkuan? Plong banget. Hidup tanpa berbeban gitu ya kita. Kata saya dulu katanya kalau mau punya kalau punya utang nggak punya apa-apa katanya gitu. Itu salah gitu ya. Justru kalau nggak punya utang kita hidup bebas banget, gitu. Lega banget hati kita. Alhamdulillah sekarang sudah nggak punya utang dan alhamdulillah lega. Kata orang nggak punya utang katanya nggak punya apa-apa ya, tapi terbantahkan. Justru sekarang kalau misalkan omset tadi Bapak sekarang omsetnya itu terima dengan utuh, tidak dibayarkan untuk cicilan. Wah kebarokahan lah. Duitnya tambah banyak. Ini dapat kabar dapat bocoran juga. Ini kalau di rumah ini punya berapa anak yatim? Mohon maaf tidak dalam bermaksud riya, tapi ada 65 saya. 65 anak yatim. Udah diolah sama orang-orang MTR yang SMP sama SMA tuh. Terus kalau yang SD masih belum. Merinding saya Pak. Pengajian udah ada pengajian, kami rutin 1 bulan 2 kali. Saya dari punya anak yatim dari 1 sampai ya pernah ada anak yatim udah bapaknya meninggal dulu ya. Terus sekarang anak yatim udah sampai cucunya tuh bapaknya meninggal lagi ada, itu bapak ada. Masya Allah. Yang 3 orang sampai udah 2 generasi itu masih saya yang pegang. Baik. Masya Allah, tidak bermaksud ria, tidak bermaksud tapi minta hadus nikmah kita menceritakan bahwasanya ketika lunas utang, alhamdulillah keberkahan muncul hingga akhirnya bisa memberikan berbagi rezeki kepada 65 anak yatim. Saya juga doakan juga kan sekarang saya lagi bangun masjid ya dengan saya. Mudah-mudahan dilancarkan nih rezekinya nih biar cepat selesai gitu. Karena saya tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Allahu Akbar. Dulu ketika punya utang berarti cicilannya diusahakan untuk otomatis bayar bank. Sekarang adalah bagaimana kita kontribusi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Bapak dan Ibu sekarang sedang berproses membangun masjid. Masya Allah, kita minta doa kepada para pemirsa MMC sekalian di rumah agar langkah Bapak bisa dimudahkan. Amin dan menjadi mujahidnya Allah ya Pak ya. Masya Allah, saya senang sekali kalau ngobrol begini terus nih. Baik, kebahagiaan yang luar biasa. Semoga Bapak dan Ibu bisa terus dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu terima kasih, ini suatu yang sangat disyukuri karena bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya, walaupun sedikit ini semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima kasih Bapak Ibu lagi-lagi, semoga semakin berkah usahanya, putra-putri semakin soleh-solehah juga, dan insya Allah dakwahnya terus istiqomah ya Pak ya. Baik, kita baca istighfar Bapak dan Ibu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.